dan tetap sukacita. Oke. Bersama Miss Asti di sini, kita belajar sama-sama ya. Jangan lupa untuk belajar. Siapkan alat tulis kalian ya. Kemarin kita belajar tentang penggunaan huruf kapital pada nama orang, nama kata Tuhan atau nama ganti Tuhan, dan juga awal kalimat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan huruf kapital dalam suatu kalimat yang menunjukkan nama tempat. Oke? Seperti kita ketahui, penggunaan huruf kapital itu banyak sekali digunakan. Contohnya seperti ini, nama orang atau kata Tuhan. Seperti yang kemarin kita belajar. Nah, contohnya seperti apa nama orang atau kata Tuhan? Contohnya adalah Edi, Lani, Komang, atau kata Tuhan sendiri, Tuhan yang Maha Esa, ya, gitu. Jadi, yang digunakan huruf kapitalnya adalah huruf E pada kata Edi, huruf L pada nama Lani, huruf K pada nama Komang, dan huruf T pada kata Tuhan. Paham ya sampai sini? Bagaimana kalau kita menuliskan huruf kapitalnya seperti ini? D. Apakah itu sudah betul? Tidak, itu tidak betul. Itu menyalahi aturan penggunaan huruf kapital. Jadi yang di sini adalah salah. Paham ya? Nah, yang kedua adalah awal kalimat. Awal kalimat itu contohnya seperti apa? Seperti yang kemarin kita sudah belajar, awal kalimat itu seperti ini. Setiap hari kakak membantu ibu di dapur. Oke, jadi awal kalimat pada kalimat ini adalah kata setiap. Tapi penggunaan huruf kapitalnya di awal huruf, menggunakan huruf S pada kata setiap. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang kita lanjut ke setelah titik. Setelah titik itu harus menggunakan huruf kapital. Contohnya adalah seperti ini. Setiap hari kakak membantu ibu di dapur. Titik, ada kata titiknya ya, ada tanda titiknya. Dan kita lanjutin kalimat lanjutannya. Misalnya, lalu. Nah, lalu apa? Lalu kakak membantu ayah di. Lalu kakak membantu ayah membersihkan motor. Nah, kata lalunya, huruf L-nya pada kata lalu menggunakan huruf kapital. Itu ya maksudnya ya. Nah, nama singkatan. Huruf kapital harus menggunakan singkatan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah D, I, Y. Nah, ini adalah singkatan. Kepanjangannya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bisa kita tulis ya. D-nya adalah daerah, I-nya adalah istimewa, Y-nya adalah Yogyakarta. Jadi disingkat, kita singkatnya huruf kapitalnya saja, D, I, dan Y. Mudah kan? Nah, nama gelar. Nama gelar di sini maksudnya profesi orang itu, ya. Atau setelah dia melanjutkan perkuliahan, dia mendapatkan gelar. Contohnya seperti ini. S titik P D atau S H. Jadi hurufnya harus menggunakan huruf kapital. Begitu ya. Nah,
kita fokus pada kalimat yang menunjukkan nama tempat. Nah, ada contoh kalimat, dua contoh kalimat yang Miss tulis di papan tulis. Yang pertama adalah Lani membeli kapur di toko Harapan. Maksudnya di sini adalah penggunaan nama tempat, kita harus menyebutkan tempatnya itu namanya apa. Oke? Nah, seperti ini. Lani membeli kapur di toko Harapan. Berarti dia menyebutkan nama tokonya ini bernama Toko Harapan. Jadi penggunaan huruf kapitalnya terletak pada huruf T pada kata toko dan H pada kata harapan. Begitu ya. Nah, contoh kalimat yang kedua. Paman datang dari Bandung. Bandung di sini menunjukkan nama tempat. Pak Bandung seperti kita ketahui adalah ibu kota. Jadi dia menunjukkan suatu tempat. Jadi huruf B pada kata Bandung harus menggunakan huruf kapital karena dia menunjukkan suatu tempat namanya. Dia datang dari mana? Dari Bandung. Oke? Nah, ini adalah contoh kalimat yang penggunaan huruf kapitalnya salah. Kita lihat ya, kita bandingkan ya. Yang pertama, Lani membeli kapur di toko. Apakah ini sudah betul? Ini salah. Kenapa? Karena dia menyebutkan toko saja. Dia tidak menyebutkan toko yang mana dia membeli kapur, tapi dia menyebutkan di toko saja. Seperti kita ketahui, toko itu beraneka ragam. Jadi kita tidak tahu toko yang mana dia membeli kapur. Oke? Jadi yang harus kita tulis adalah tokonya ini, jika tidak disebutkan nama tokonya, huruf T-nya ini harus menggunakan huruf kecil. Kita perbaiki ya. Toko menjadi toko. Toko ya. Dan kedua, kalimat yang kedua. Paman datang dari Bandung. Kalimat yang ini adalah salah. Kenapa? Karena dia ada kata yang menunjukkan suatu tempat, yaitu Bandung. Karena dia menunjukkan suatu tempat, yaitu Bandung, jadi penggunaan huruf B-nya itu salah. Yang benar adalah B besar atau huruf kapital pada kata Bandung. Paham ya apa yang dimaksudkan Miss dari sini? Nah, sekarang Miss akan menuliskan beberapa contoh kalimat yang harus kalian perbaiki penggunaan huruf kapitalnya. Nah, setelah kita belajar tentang penggunaan huruf kapital dalam suatu kalimat yang menunjukkan nama tempat, sekarang kita mencoba untuk berlatih soal. Di sini ada beberapa soal yang Miss tulis. Oke? Perintahnya adalah perbaikilah kesalahan-kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Miss kasih contoh satu ya. Kerajaan Damaskus berada di wilayah Pulau Suria. Tanda titik. Oke, yang perlu kita perbaiki adalah untuk menjawab soal ini, kita perlu pahami dulu kerajaan Damaskus. Berarti kerajaan Damaskus ini adalah dia menunjukkan nama tempat. Nama tempatnya itu apa? Kerajaan yang bernama Damaskus. Jadi huruf D-nya ini harus menggunakan huruf kapital. Oke, huruf K-nya ini sudah betul. Kenapa? Karena dia berada di awal kalimat. Ingat ya, kalau di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Kita tulis di sini kerajaan
Damaskus berada di wilayah. Nah, di sini dia menyebutkan nama tempatnya, nama wilayahnya. Wilayah apa? Wilayah Pulau Surya. Oh, ternyata pulaunya itu bernama apa pulaunya? Bernama Pulau Surya. Dia spesifik lagi, dia tertentukan lagi pulaunya itu bernama Pulau Surya. Jadi, penggunaan huruf S pada kata Surya harus diganti menjadi huruf kapital S. Kita tulis di sini ya, wilayah pulau. P-nya sudah betul, kita ganti S-nya. Surya. Dan jangan lupa diberi tanda titik. Oke, paham ya? Sekarang contoh soal nomor 2. Menurut kalian kira-kira yang mana yang perlu diperbaiki? Pada zaman dahulu di Pulau Surya terdapat kerajaan Damaskus. Nah, yang perlu kita perbaiki adalah awal kalimatnya. Apakah awal kalimatnya sudah betul menggunakan P seperti ini? Salah ya, ini penggunaannya salah. Jadi yang perlu kita perbaiki adalah P-nya. Pada zaman dahulu, kata zaman dan dahulunya menggunakan huruf kecil ya. Di pulau, P-nya harus menggunakan huruf besar. Pulau Surya. Kenapa harus menggunakan huruf kapital? Ada yang tahu? Karena dia menunjukkan nama tempat. Nama tempatnya adalah Pulau Surya. Oke? Terdapat kerajaan Damaskus. Kerajaan Damaskus ini adalah nama tempat. Kerajaannya bernama apa? Kerajaan Damaskus. Berarti huruf K dan huruf D harus menggunakan huruf kapital. Oke? Kerajaan Damaskus. Dan jangan lupa diberi tanda titik. Oke? Mudah bukan penggunaan huruf kapital dalam kalimat yang menunjukkan nama tempat? Nah, contoh soal nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 kalian kerjakan sendiri ya di rumah kalian masing-masing. Oke, untuk meningkatkan pemahaman kalian dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sekian materi yang diajarkan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam menulis sebuah kalimat. Oke? Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan terus belajar. Tuhan memberkati. Dadah.